Partai Nasdem memutuskan tidak masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Waketum Partai Nasdem Saan Mustopa menegaskan keputusan itu bukan berarti Nasdem menjadi bagian dari oposisi. Bukan oposisi, kita tetap dalam barisan pemerintahan Pak Prabowo, Pak Gibran. Jadi kita mensupport dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keputusan kebijakan dan program pemerintahan Pak Prabowo, kata Saan. Namun, kenapa Partai Nasdem memutuskan tidak masuk kabinet? Apakah karena mereka tidak puas dengan penawaran portofolio pos menteri? Saan menjawab, tidak ada, itu tidak ada sama sekali. Jadi bukan karena misalnya portofolionya nggak pas, itu nggak ada sama sekali. Ini lebih kepada sekali lagi kita merasa kurang pas gitu ya kalau kita ngedorong-dorong untuk menempatkan kader-kadernya di kabinet. Saan juga menegaskan bahwa Partai Nasdem tahu diri tidak meminta jabatan menteri ke Prabowo. Ia menyinggung pada Pilpres 2024 ketika Nasdem tak mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden. Nasdem ini kan ketika Pilpres 2024, 14 Februari yang lalu, itu kan tidak memberikan dukungannya terhadap Pak Prabowo. Nah, karena itu, secara etika tentu Nasdem apa istilahnya tahu diri ya, bahwa dia memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo, Pak Gibran untuk mengisi komposisi di kabinet. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim juga mengatakan bahwa partainya memutuskan untuk tidak masuk dalam kabinet. Hermawi menegaskan pikiran dari Nasdem akan sangat berarti daripada hanya sekadar keikutsertaan fisik. Atas dasar pertimbangan banyak hal, kita memutuskan juga untuk tidak masuk dalam kabinet. Menurut kita pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet, kata Hermawi. Hermawi menekankan pihaknya akan bersama dengan pemerintah. Ia ingin berkontribusi melalui pikiran dan kontribusi partai. Menurut kita pikiran-pikiran kita kalau diterima itu jauh lebih penting daripada kita masuk dalam kabinet, pikiran-pikiran kita, kontribusi kita terhadap berbagai hal itu akan jauh lebih berarti daripada secara fisik kita masuk. Tapi kita bagian tak terpisahkan dari pemerintahan ini, ujar Hermawi. Sementara itu, Anies Baswedan yang pernah maju dalam pilkada dan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2017, bahkan juga berhasil maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024, ternyata ia gagal untuk sekadar maju kembali menjadi calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Tidak ada satupun partai politik yang bertahan menyatakan memberikan dukungan sampai menjelang akhir pendaftaran ke KPU. Kegagalan Anies ini kemudian diglorifikasi terutama oleh para pendukungnya sebagai akibat dari upaya penjegalan yang dilakukan oleh rezim penguasa melalui partai-partai politik. Namun, apakah kegagalan Anies ini juga karena tidak adanya dukungan dari partai-partai politik? Ataukah karena ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum terjawab. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setuju dengan keputusan Partai Nasdem untuk tidak masuk kabinet? Ataukah Anda lebih memilih untuk melihat Partai Nasdem menjadi bagian dari oposisi? Berikan pendapat Anda.